Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alladhina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kepada hadirin rahimakumullah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita wujudkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tanpa batas kepada kita sekalian. Kita dikumpulkan dalam satu majelis yang bahasa moderator dan pengarah acara tadi majelis yang luar biasa. Saya setuju dengan kalimat itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Ini majelis luar biasa, membicarakan sesuatu yang bukan nasib kita saja. Kita membicarakan sesuatu yang bukan membicarakan tentang dapur kita, tentang kamar kita, tentang rumah kita, tentang mobil kita, tentang seluruh persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dunia kita. Tapi kita membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan izzul Islam dan Muslimin, kemuliaan Islam dan kaum Muslimin di masa depan. Ini sebuah majelis yang kalau misalnya derajat itu ditentukan dengan bintang 1 sampai 5, maka kita membicarakan perkara yang hari ini derajatnya adalah bintang 5. Maka wajar kalau misalnya agak sedikit berat. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk, saya perlu perkenalkan penulis kitab ini. Ya. Nah, sekali. Yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad. Beliau adalah sarjana dalam bidang psikologi dan juga analis dalam masalah-masalah strategi. Kalau mau berhubungan dengan beliau, silahkan berhubungan melalui email saya, yaitu Abdullah ABDULLAH 1900@gmail.com. Silahkan, nanti bisa difahami lebih jauh pikiran beliau. Ya. Kemudian ayat ikhwah, buku ini sendiri Mudzakarah al-Istrategia ini merupakan nota strategis yang dikirim oleh beliau kepada Syekh Usama bin Laden rahimahullah. Tetapi tulisan-tulisan beliau, memo strategis ini belum sampai di tangan Syekh Usama bin Laden rahimahullah. Syekh Usama bin Laden sudah keburu gugur syahid kama nahsabuhu wala nuzaki allahi ahadan wa hasibuh. Jadi belum sempat dibaca. Tadi Ustaz Bapak Sukirno sudah menyampaikan pikiran yang ada dalam buku ini merupakan generasi ketiga. Saya sangat setuju. Kalau kita hitung sejak runtuhnya khilafah, Ustaz Hasan Al-Banna mempunyai madrasah. Tapi sedikit sekali tulisan-tulisan beliau yang sifatnya urut dan strategis yang bisa kita baca.
Kemudian Said Qutb rahimahullah membukukan pikiran-pikiran pergerakan pada masa Ustaz Hasan Al-Banna rahimahullah. Banyak sekali karya-karya Said Qutb rahimahullah yang merupakan rumusan, ya, rumusan strategis dari pikiran, tindakan, dan apa yang dirasakan oleh Ustaz Hasan Al-Banna rahimahullah dan juga para pejuang-pejuang Islam pada masa itu. Kemudian generasi kedua, kalau kita lihat Ustaz Abdul Azam rahimahullah, banyak sekali karya-karya beliau, tapi beliau punya madrasah dan tidak menulis hampir. Karya-karya yang dinisbatkan kepada Ustaz Abdul Azam adalah kumpulan-kumpulan khutbah, kemudian diedit, hampir tidak menulis. Kemudian ditulis oleh Maktab Khidmat menjadi beberapa buku. Tetapi pikiran-pikiran beliau yang strategis ditata dengan murah dan bagus sekali oleh Syekh Mustafa As-Suri dalam dakwah mukawamahnya. Jadi kalau kita mendapatkan warisan dari generasi pertama yang bercita-cita mengembalikan kembali khilafah dengan jalan iman, hijrah, dan jihad dari buku-buku Said Qutb rahimahullah, kemudian pada generasi kedua kita mendapatkan warisan dari tulisan-tulisan Syekh Mustafa As-Suri, masih hidup menurut berita yang terakhir. Kemudian generasi ketiga Syekh Usama bin Laden rahimahullah, beliau juga sedikit sekali, hampir tidak pernah menulis. Kumpulan-kumpulan yang dinisbatkan kepada beliau adalah khutbah-khutbah beliau. Beliau punya madrasah jihadiyah dalam Iqamatuddin yang luar biasa. Kemudian pikiran-pikiran beliau dirumuskan bagus sekali oleh Syekh Abdullah bin Muhammad ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau saya melihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini dari generasi pertama, kedua, ketiga semakin mengerucut. Ustaz Said Qutb rahimahullah semacam apa ya, pembangkit semangat. Tetapi belum jelas di mana dan bagaimana secara strategis dan taktis khilafah itu ditegakkan. Tetapi bahwa semangat penegakan khilafah itu nampak nyata di situ. Kemudian begitu juga yang kedua, Ustaz Abdul Azam rahimahullah sudah mulai agak nyata pemilihannya di dunia Islam, itu sudah mulai ada pilihan-pilihan. Walaupun Ustaz Abdul Azam rahimahullah sendiri memulai dengan Afghanistan, tetapi selalu dikatakan kita memulai dari titik di mana kita bisa memulai, tapi kita akan bertemu di Al-Quds, kita akan bertemu di Masjidil Aqsa, kita akan bertemu di Syam. Menarik, pikiran yang ketiga itu sudah sangat jelas dari segi kajian sejarah maupun dari segi nubuwah, bahwa pilihannya adalah Syam. Adapun Yaman itu adalah sebagai faktor pendukung, dan itu diungkapkan bagus sekali. Dirumuskan sampai kepada pola-pola strategi yang agak lebih rinci. Kemudian sebelum kita lupa, tadi sudah sedikit dijawab oleh Ustaz Muhammad Sudirman tentang pertanyaan, kenapa kalau ini sebuah strategi kok diungkapkan secara terbuka? Bukankah itu akan mudah dibaca oleh lawan dan lawan akan mengantisipasi? Hadirin rahimakumullah, tadi sudah disebutkan strategi dua dengan menitik beratkan Yaman dan Syam. Syam sebagai titik garap utama, Yaman sebagai pendukung, itu merupakan keniscayaan sejarah dan keniscayaan nubuwah. Ini persoalan mendasarnya. Dan keniscayaan sejarah dan keniscayaan nubuwah itu sudah difahami oleh orang-orang Yahudi, sudah difahami oleh orang-orang Nasrani sebelum kaum muslimin secara umum memahaminya. Ini dilema yang dihadapi oleh Said Qutb rahimahullah, dilema yang dihadapi oleh Abu Mustafa As-Suri hafizahullah, dan dilema yang dihadapi oleh Ustaz Abdullah bin Muhammad hafizahullah, yaitu itu tadi. Kalau ini tidak diungkapkan, umat tidak akan mendapatkan satu pencerahan bahasa ini, ya. Umat tidak akan mendapatkan satu gambaran arah perjuangannya itu kemana.
Tapi di sisi lain kalau diungkapkan selalu saja ada yang bertanya, kalau ini strategi, kenapa harus diungkapkan? Selalu ada yang bertanya. Akhirnya pertimbangannya adalah karena strategi ini adalah keniscayaan sejarah dan keniscayaan nubuwah yang juga sudah dipahami oleh musuh-musuh Islam, maka pilihannya lebih ringan. Bagaimana memahamkan strategi ini kepada umat internal kaum muslimin, supaya kaum muslimin mempunyai satu pegangan yang jelas, arah yang pasti, potensinya itu tidak berputar-putar, pengorbanan tanpa arah. Ini menarik menurut saya. Maka ini pembahasan besar. Bedah buku perdana. Buku ini ketika kita lakukan di Jakarta, dihadiri oleh Ustaz Muhammad Abab sebagai narasumber dan beberapa yang lain, ustaz-ustaz yang termasuk ustaz-ustaz yang biasa berbicara masalah-masalah pergerakan Islam. Menarik. Salah satu komentar di antara ustaz itu begini, ini kalau kita bisa memahami apa yang ditulis oleh beliau ini kita sudah layak untuk membuat semacam lemhanas untuk para mujahidin. Jadi ini kajian yang mengarah ke sana. Kita bisa bayangkan tulisan ini akan disampaikan kepada Syekh Usama bin Laden rahimahullah untuk menjadi bahan kajian strategis. Kita bisa bayangkan. Problem kita hari ini adalah ini. Cakrawala berpikir para aktivis di Indonesia untuk bisa diajak memahami cakrawala berpikir para aktivis jihad di dunia Islam. Ini ada jarak. Ada jarak. Sehingga ketika tulisan ini dibuat bukan hanya dengan analisa di belakang meja, dibuat dengan pikiran, dengan kesadaran hati, juga dengan tindakan nyata. Analisa-analisa yang ditulis berdasarkan pengalaman dan juga kajian perpustakaan. Bagi kita ini merupakan satu kajian perpustakaan yang amat langka masih. Pengalaman kita belum menjangkau, ini yang dari masalah hari ini. Tetapi ayo ikhlas, berapapun keadaan kita, kalau kita tidak memulai, maka kita tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalan. Maka kita harus memulai. Ini yang jadi persoalan. Ini tentang pengenalan lebih dahulu. Ayo ikhlas, sebenarnya baik Ustadz Said Tutub rahimahullah yang menuliskan secara tertib pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan perilaku Ustadz Hasan Al-Banna dalam rangka mengembalikan kekhalifahan Islam, maupun tulisan-tulisan Abu Mus'ab As-Suri hafizahullah di dalam menulis secara urut dan tertib pikiran-pikiran, perasaan dan tindakan Ustadz Abdul Azam rahimahullah dalam upaya memulihkan kekhilafan Islamnya, maupun tulisan dalam buku ini sendiri, saya melihat mempunyai satu semangat yang sama, yaitu menghidupkan kembali dan mengemas sebuah istilah yang selama ini banyak ditinggalkan. Ustaz Said Tutub rahimahullah membahas dengan kalimat bahwa Allah itu adalah fis samai ilahun wa fil ardi ilahun, bahwa Allah itu adalah ilah di langit maupun di bumi. Maknanya bahwa Allah tidak sekedar mengatur alam semesta ini saja dengan hukum-hukum alam yang dikuasainya, maupun tetapi juga Allah mengatur kehidupan sosial manusia. Kemudian istilah ini diterjemahkan oleh banyak penulis sebagai al-hakimiyah, ya. Kekuasaan Allah dalam